Jika seseorang sudah sadar tentang pentingnya meninggalkan harta warisan kepada anak cucu, biasanya mereka telah menyiapkannya dari jauh-jauh hari nih dan sejak dini. Kalau uang bisa ngomong. Podcast Literasi Keuangan untuk pemula dari Bank Newcomers bersama saya, Indeka Andriani dari Departemen Marketing di Bank Newcomers. Berbuat kebaikan merupakan salah satu tujuan dalam menjalani hidup. Apalagi jika kebaikan kita bisa terus-menerus mengalir dan menurun, alias meninggalkan legacy berupa warisan nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Keberadaan kita dapat berguna untuk sesama, membantu dan menolong yang sedang kesusahan. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan filantropi dan perencanaan warisan. Ketika filantropi dan perencanaan warisan bersatu, maka dapat membentuk kekuatan yang mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan melakukan filantropi dan juga perencanaan warisan yang bijaksana, seseorang dapat meninggalkan warisan yang melebihi sekedar kekayaan material, namun jejak kebaikan abadi untuk generasi mendatang. Filantropi dan perencanaan warisan sangat berperan penting dalam menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Mari jelajahi berbagai bentuk filantropi dan bagaimana perencanaan warisan dapat menguatkan jejak kebaikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuk filantropi yang pertama adalah sumbangan keuangan. Donatur menyumbangkan sejumlah uang kepada organisasi atau proyek yang mereka dukung. Sumbangan ini dapat bersifat satu kali atau berkelanjutan, tergantung pada kebijakan dan preferensi individu atau perusahaan. Kedua adalah penggalangan dana, seperti acara amal, kampanye daring, atau proyek penggalangan dana lainnya untuk mendukung tujuan tertentu. Ketiga, volunteer atau sukarelawan. Banyak orang memilih untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan sukarela atau menyumbangkan waktu dan keterampilan khusus mereka untuk mendukung inisiatif sosial. Keempat, investasi sosial. Filantropi yang inovatif melibatkan investasi sosial, di mana dana ditempatkan dalam proyek atau bisnis sosial yang bertujuan untuk memberikan dampak positif secara finansial dan sosial. Kelima, ada filantropi keagamaan yang terkait dengan kegiatan misionaris dan dakwah. Kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan penyediaan pelayanan sosial, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam panti-panti sosial. Nah, dalam Islam termasuk zakat, infak, dan sedekah, serta pembangunan lembaga pendidikan dan kesehatan oleh organisasi keagamaan. Sedangkan untuk perencanaan warisan, yang pertama adalah pengelolaan harta warisan. Ini melibatkan pengelolaan harta yang akan diwariskan, termasuk properti, kekayaan finansial, dan aset lainnya. Kedua, membangun rencana warisan dengan menggunakan asuransi. Sudah banyak sih asuransi yang mendukung pengumpulan warisan dalam polisnya. Nah, ini bertujuan untuk membantu orang-orang membangun warisan dengan membayar premi per bulan atau per tahun. Dan akan cair kepada keluarga atau ahli waris jika memiliki polis meninggal. Ketiga, merencanakan warisan dengan tabungan dan investasi yang telah dikumpulkan sejak lama. Jika seseorang sudah sadar tentang pentingnya meninggalkan harta warisan kepada anak cucu, biasanya mereka telah menyiapkannya dari jauh-jauh hari nih dan sejak dini. Mulai dari menabung hingga berinvestasi ke saham, reksadana, aset properti hingga emas, agar kekayaannya berkembang di masa depan. Keempat, penentuan warisan non-material. Perencanaan warisan tidak hanya berkaitan dengan harta material. Pewaris juga dapat menentukan nilai-nilai, cerita, atau pengetahuan non-material yang ingin mereka wariskan kepada generasi mendatang. Ini bisa berupa warisan budaya, moral, atau spiritual. Menciptakan warisan amal atau charitable legacy merupakan perjalanan untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Gimana caranya untuk menciptakan legacy yang bermakna dan akan diingat dalam waktu lama? Pertama, merefleksikan nilai dan kepercayaan pribadi. Apa hal yang paling penting bagi kamu ketika ingin diingat?
Apakah itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau yang lainnya. Menentukan fokus ini nantinya akan membantu mengarahkan legacy menuju tujuan yang paling sesuai dengan visi dan misi. Kedua, cari organisasi amal yang konsisten dengan nilai dan kepercayaan, yaitu dengan meneliti organisasi-organisasi yang aktif dalam bidang yang kamu minati dan pastikan mereka memiliki rekam jejak yang kuat dalam mencapai tujuan mereka. Ketiga, pertimbangkan metode donasi yang sesuai. Ada beberapa cara nih untuk memberikan kontribusi pada organisasi amal. Beberapa metode ini termasuk donasi langsung, pembuatan dana amal, atau bahkan mendirikan yayasan amal. Keempat, melibatkan keluarga dan pewaris lainnya untuk memastikan keberlanjutan warisan amal. Nah, melibatkan keluarga dan pewaris lainnya dalam proses perencanaan warisan ini sangat penting. Makanya bisa diskusikan secara terbuka nih dengan keluarga sehingga semua pihak merasa terlibat dan memahami peran mereka dalam mewujudkan warisan ini. Kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Bagian utama dari menciptakan legacy adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang ingin kamu dukung. Dengan berbagai cerita inspiratif dan informasi tentang tujuan amal nih, kamu dapat menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam upaya kebaikan ini. Ketika ada sinergi antara filantropi dan perencanaan warisan, maka keduanya dapat menciptakan kekuatan yang kuat untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Keduanya berguna untuk meninggalkan jejak kebaikan untuk masa depan. Dengan menyatukan sumber daya dan niat baik, kamu dapat mengukir peninggalan dan menginspirasi perubahan yang positif. Kalau kamu punya tanggapan tentang filantropi dan perencanaan warisan, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Newcomers. Saya Indeka Andriani, terima kasih buat atensi kamu.